Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ucapan syukur yang tak terhingga kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia hidayah. Dan pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita tercegah dari penyakit atau corona COVID-19, mudah-mudahan cepat berlalu di kota Jayapura. Allahumma amin. Salawat dan taslim kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Oleh karena beliau sebagai uswatul hasanah, contoh teladan yang patut kita contohi dalam kehidupan sehari-hari, baik bermuamalah maupun beribadah. Mudah-mudahan kita semua insyaallah di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul untuk senantiasa menjaga diri kita, menjaga identitas kita, menjaga sebagai hamba Allah yang senantiasa dituntut untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Maka ada 5 hal bagaimana manusia dituntut untuk menjaga. Yang pertama adalah menjaga agama atau yang disebut dengan hifzdin, yakni menjaga agama. Apa yang dimaksud menjaga agama? Ini memberikan gambaran bahwa kita beragama harus menjaga, harus kita jaga agama kita, jangan sampai agama kita dinodai atau dicederai oleh orang luar atau orang lain. Bukan itu saja, jangan sampai kita sendiri yang memiliki agama, kita melanggar agama yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Jadi konteks keberadaan kita di muka bumi ini adalah bagaimana kita dituntut untuk senantiasa menjaga agama. Jangan sampai kita merusak agama kita sendiri ataukah orang luar merusak agama kita. Namun kenyataan yang kita lihat bahwa banyak hal kita sendiri sebagai umat Islam yang merusak agama kita sendiri. Satu contoh, ketika dianjurkan untuk sholat, kita sering mengabaikan perintah Allah, yakni menjalankan sholat. Yakni ketika azan, kita tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk waktu sholat, kita abaikan. Nah, ini salah satu bentuk di mana kita tidak menjaga agama. Siapakah yang menjaga agama kita? Ya kita sendiri. Kalau kita mampu menjaga agama kita, insya Allah orang lain akan segan untuk menodai agama kita. Yang kedua, kata ulama bahwa yang perlu kita jaga adalah jiwa. Ini dikenal dengan hifdzun nafs, menjaga jiwa. Kita dituntut untuk menjaga diri kita, menjaga keselamatan diri kita, menjaga keselamatan juga keluarga kita. Nah, terpenting adalah jiwa kita harus jaga. Jangan sampai jiwa kita ini dinodai dengan kedengkian, rasa sombong, rasa ketidakpedulian, tidak menjalin cinta kasih. Apalagi kita melihat sekarang ini, rekan-rekan sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya rekan-rekan sekalian di Saga sudah membantu masyarakat Dok 9 yang tertimpa musibah kebakaran. Nah, ini bentuk bagaimana bukan jiwa saja kita jaga,
jiwa kita sendiri, tapi bagaimana juga menjaga jiwa orang yang di luar kita, terutama saudara-saudara kita yang ada di Dok 9. Kita membantu mereka dari segi harta, dari segi moral, dan seterusnya. Nah, inilah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 179, walakum fil qisas hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Ayat ini memberikan penjelasan bahwa walakum fil qisas, untuk menjaga jiwa dalam konteks yang menerapkan hukum Allah adalah bentuk qisas. Apa itu qisas? Itu balas dengan setimpal apa yang ditimpa korban tersebut atau orang yang dianiaya. Atau contoh, ketika kita memukul orang di bagian telinga, maka kita membalasnya, kita membalas dengan memukul juga bagian telinga. Ketika kita dipukul bagian kaki, maka kita membalasnya bagian kaki yang sama. Jadi kita membalas setimpal, dia tidak melebihi dan tidak mengurangi. Untuk apa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ulil albab la'allakum tattaqun. Ini memberikan gambaran bahwa untuk memberikan jaminan kelangsungan untuk menjaga jiwa. Jadi ada konteks kita melindungi jiwa kita. Nah, ini rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kata ulama, adalah hifzul akal. Nah, ini yang perlu kita juga jaga. Akal kita yang diberikan Allah, kita harus jaga. Bagaimana kita melihat orang yang tidak memiliki akal yang sempurna? Kita biasa melihat di pinggir jalan ada saudara-saudara kita yang gila. Itu tidak memiliki akal yang sempurna. Oleh karenanya Allah memberikan akal yang sempurna, maka kita dituntut untuk senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan allamal insana ma lam ya'lam. Ini konsep akal yang harus dijaga. Kenapa? Karena secara tidak langsung Allah yang memberikan ilmu pengetahuan kepada kita dalam di mana kita mengelolanya dalam bentuk akal. Nah, ini rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manfaatkan apa yang diberikan Allah. Jadi fungsi akal apa? Ya, berpikir positif, bukan berpikir negatif. Maka kita fungsikan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita, yakni akal. Karena dengan akal bisa membedakan, kita dapat membedakan mana hewan dan mana manusia. Karena letak kemuliaan seseorang ada di mana ia mampu menggunakan akalnya dengan baik. Yang keempat, kata ulama bahwa yang perlu dijaga adalah keturunan, hifzul nasl, menjaga keturunan. Nah, ini rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di dalam surat Al-Isra ayat 32 Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan wala taqrabus zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Nah, ini bagaimana kita menjaga keturunan. Persoalan tentang hal ini sudah di depan mata kita, sering kita melihat kasus-kasus seperti ini. Kita melihat di TV berita-berita yang miris, ya, ada perlakuan yang tidak senonoh kepada saudara-saudara kita, dilecehkan dalam bentuk seksual dan sebagainya. Ini bagaimana kita menjaga keturunan kita, jangan sampai keturunan kita mengalami hal demikian. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa la taqrabus zina, jauhlah hal-hal yang mendekati, menjerumuskan kita dari perbuatan zina. Nah, zina dalam arti yakni bisa jadi zina mata, karena kita tidak mampu menjaga, mengkontrol mata kita, penglihatan kita, sehingga bisa menimbulkan syahwat kita kepada lawan jenis. Dan rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berpesan kepada anak-anak kita yang perempuan khususnya, kita suruh mereka untuk menutup aurat, memakai jilbab untuk menutup auratnya, tidak mempertontonkan. Apatah lagi yang lagi tren, ya ini
video TikTok. Nah ini banyak ya remaja-remaja kita, khususnya perempuan, itu memperlihatkan video TikToknya, memperlihatkan lengkukan tubuhnya, memperlihatkan gaya-gayanya. Untuk apa? Untuk memperlihatkan lawan jenisnya, untuk dianggap supaya dia cantik, terlihat indah dan sebagainya. Padahal hal ini bisa mengakibatkan fatal. Coba kita terus terang ya, rekan-rekan Saga, maukah Anda punya kekasih yang selalu mempertontonkan auratnya kepada lawan jenisnya? Apalagi seorang suami. Saya rasa ketika diberikan pilihan seorang calon istri yang selalu viral dengan video TikToknya dibanding dengan perempuan yang memakai hijab, nah pasti ya rekan-rekan yang laki-laki pasti memilih perempuan yang pakai hijab, yang tidak memperlihatkan atau tidak mempertontonkan auratnya. Nah ini kalau kita bertanya langsung, pasti mereka memilih yang berpakaian syar'i. Ya, pasti dia menolak perempuan-perempuan atau wanita yang selalu memviralkan video TikToknya, memperlihatkan lengkukan tubuhnya dan sebagainya. Nah inilah, jangan sampai video-video seperti ini disalahgunakan sehingga menjadi dosa jariah. Nah inilah yang ditakutkan, jangan sampai kita memperlihatkan hal yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasul sehingga dia menjadi dosa yang berakibat panjang. Rekan-rekan Saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima kata ulama yang perlu kita jaga adalah hifzul mal, menjaga harta. Harta yang kita cari mulai pagi sampai malam, ya, mengeluarkan keringat, kelelahan dan banyak hal rintangan yang kita dapati untuk mencari nafkah. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bukan itu saja, tapi kita dituntut untuk menjaga harta kita. Bagaimana cara menjaga harta kita? Kita menjaga jangan sampai harta yang kita dapatkan dari unsur-unsur yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini berdampak besar. Kullu lahmin nabatit haram farnaru auladi. Setiap makanan yang masuk dalam tubuh kita yang haram, maka balasannya kata Allah adalah neraka jahanam. Ya rekan-rekan Saga yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena kita dituntut untuk menjaga harta kita, jangan kita mubazir, jangan kita menghambur-hamburkan. Kalau kita punya pakaian, kita punya perabot, banyak saudara kita yang di Dok 9 yang membutuhkan bantuan uluran tangan kita, memberikan pakaian, memberikan perabot rumah tangga, dan banyak hal yang dibutuhkan. Oleh karenanya cara menjaganya seperti itu. Untuk apa? Di kemudian hari, harta yang kita gunakan ini insya Allah menjadi penolong di akhir kemudian, sehingga kita akan terselamatkan dari siksaan api neraka. Rekan-rekan Saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 5 hal yang perlu kita jaga. Ya, kita jaga dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah menjalankan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sehingga kita mampu untuk memperbanyak ibadah dan memohon ampun ketika kita melaksanakan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan minta maaf kepada saudara kita yang kita lukai, kita cederai, dan kita sakiti. Insya Allah kita termasuk golongan-golongan yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alati wa khairu du'a wa khairu ilm wa khairu amali wa khairu sawabi wa sabbitna wa sattin mawasim. Allahumma ghafir khatiyatina wa nas'aluka ula minal jannah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon dimaafkan. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.